Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Firman selaku dosen mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Perkenalkan, saya Niken Sri Ambarwati selaku moderator dan dilanjutkan dengan alia teman sekelompok saya yaitu Nur Anzani Azhara dan Kotrunada Puspa Anindya. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi praktikum tentang pengaruh amplitudo dan frekuensi terhadap perbedaan gelombang bunyi yang dihasilkan dan juga percobaan gelombang suara yang dihasilkan ketika ada dua sumber bunyi yang berdekatan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengaruh amplitudo dan frekuensi terhadap perbedaan gelombang bunyi. Di sini, frekuensi yang digunakan yaitu 600, amplitudonya maksimal. Kemudian, bisa dilihat pada frekuensi 600 Hz dengan amplitudo maksimal, terdapat banyak getaran dan gelombang yang dihasilkan. Selanjutnya, saya akan menghitung panjang gelombangnya. Ini dapat dilihat grafik yang terbentuk seperti ini. Kemudian untuk panjang gelombangnya, panjang gelombang yang dihasilkan pada frekuensi 600 dan amplitudo maksimal yaitu 101,5 cm. Untuk periodenya, untuk periode yang dihasilkan pada frekuensi 600 dan amplitudo maksimal yaitu 2,8 meter sekon. Kemudian yang kedua, untuk frekuensi 600 dan amplitudo sedang, bisa dilihat pada frekuensi 600 Hz dengan amplitudo sedang, getaran dan gelombang yang dihasilkan itu lebih sedikit dibanding dengan amplitudo yang maksimal. Grafik yang terbentuk bisa dilihat seperti ini, kemudian saya akan menghitung panjang gelombangnya. Panjang gelombang yang terbentuk pada frekuensi 600 dan amplitudo sedang yaitu 96,9 cm. Untuk periodenya, yang terbentuk yaitu 2,79 meter sekon. Yang terakhir, untuk frekuensi 600 dan amplitudo minimal, bisa dilihat bahwa pada frekuensi 600 Hz dengan amplitudo minimal tidak terdapat getaran dan gelombang yang dihasilkan. Selanjutnya, dengan frekuensi 500 Hz, amplitudenya maksimal, bisa dilihat gambar gelombang seperti itu. Pada frekuensi 500 Hz, dengan amplitude maksimal, terjadi getaran yang cepat dan gelombang yang banyak, tetapi tidak lebih besar dari frekuensi 600 Hz. Selanjutnya, saya akan menghitung panjang gelombang.
panjangnya 100,3 cm. Selanjutnya akan dihitung periodenya. Dan periode yang didapat adalah 3,9 ms. Terus, selanjutnya kami akan menghitung frekuensi 500 Hz dengan amplitude sedang. Bisa dilihat pada frekuensi 500 Hz dengan amplitude sedang, terjadi getaran dan gelombang yang lebih lambat dibandingkan dengan amplitude maksimal. Dan bisa dilihat grafiknya seperti itu. Dan selanjutnya saya akan menghitung panjang gelombangnya. Panjang yang didapat 98,0 cm. Next, periodenya. Dan periode yang dihasilkan 2,86 ms. Selanjutnya, dengan frekuensi 500 Hz dengan amplitude minimal. Bisa dilihat pada frekuensi 500 Hz dengan amplitude minimal, tidak terdapat getaran dan gelombang yang dihasilkan. Baik, selanjutnya kita akan menghitung dengan frekuensi 300 dan amplitude maksimal. Bisa dilihat pada frekuensi 300 Hz dengan amplitude maksimal, getaran yang dihasilkan oleh sumber suara cukup stabil dan gelombang yang dihasilkan tidak terlalu banyak, berbeda dengan tekanan maksimal yang frekuensinya 600 Hz. Dan dapat grafiknya seperti pada tabel berwarna biru. Selanjutnya kita akan menghitung panjang gelombang. Baik, panjang gelombang yang dihasilkan adalah 118,6 cm. Selanjutnya kita akan menghitung periodenya. Baik, pada periode ini dapat hasilnya yaitu 3,46 meter per second. Selanjutnya kita akan menghitung frekuensi 300 dengan amplitude sedang. Baik, pada frekuensi 300 Hz dengan amplitude sedang, getaran yang dihasilkan sedikit lebih pelan dan gelombang yang dihasilkan sedikit lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Dengan grafik yang terdapat pada tabel berwarna biru. Selanjutnya kita akan menghitung panjang gelombang. Baik, pada panjang gelombang saat ini dihasilkan 115,2 cm. Selanjutnya kita akan menghitung periodenya.
Baik, periode yang dihasilkan yaitu 3,59 meter per second. Selanjutnya kita akan mencoba dengan frekuensi 300, tetapi dengan amplitudo 0 atau minimal. Dapat dilihat pada frekuensi 300 Hz dengan amplitudo minimal tidak terdapat getaran dan gelombang yang dihasilkan. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan gelombang suara yang dihasilkan ketika ada dua sumber bunyi berdekatan. Kita akan mencoba dengan frekuensi 1000 Hz dengan amplitude maksimal dan posisi orang di sebelah kiri. Bisa dilihat dari gambar, pada saat frekuensi 1000 Hz dengan amplitude maksimal, jumlah gelombang yang dihasilkan lebih banyak dan getaran yang dihasilkan sumber suara juga lebih cepat dan lebih banyak. Lalu kita akan menghitung panjangnya. Panjangnya dihasilkan 80,9 cm. Dan periodenya, kita akan menghitung periodenya. Dan periode yang didapat 2,19 ms. Terus selanjutnya kita akan menghitung frekuensi 1000 Hz dengan amplitude sedang dan posisi orang tetap di sebelah kiri. Bisa dilihat dari gambar pada saat frekuensi 1000 Hz dengan amplitude sedang, getaran dan gelombang yang dihasilkan lebih sedikit. Dan bisa dilihat grafiknya. Kemudian kita akan menghitung panjang gelombang. Lalu didapat 75,2 cm. Next, kita ngitung periodenya. Periode yang didapat 2,33 ms. Kemudian dengan kita hitung dengan amplitude minimal dan posisi orang tetap di sebelah kiri. Bisa dilihat dari gambar, pada saat frekuensi 1000 Hz dengan amplitude minimal, tidak terjadi getaran dan gelombang yang dihasilkan tidak ada. Bisa dilihat. Baik, selanjutnya kita akan menghitung dengan frekuensi 500, amplitudo maksimal dengan posisi orang ada di sebelah kanan. Dapat dilihat pada frekuensi
1000 Hz dengan amplitudo maksimal, terjadi getaran yang cepat dan gelombang yang banyak. Bisa dilihat grafiknya pada tabel berwarna biru. Selanjutnya kita akan menghitung panjang gelombangnya. Baik, hasilnya yaitu 103,7 cm. Selanjutnya kita akan menghitung periodenya. Selanjutnya, periode yang dihasilkan adalah 2,99 meter per second. Selanjutnya, kita akan menghitung dengan frekuensi 500, tapi dengan amplitudo sedang. Tetapi dengan posisi orang masih pada sebelah kanan. Baik, bisa dilihat pada frekuensi 500 Hz dengan amplitudo sedang, getaran yang dihasilkan lebih lambat dan gelombang yang dihasilkan lebih lambat dibandingkan sebelumnya. Bisa dilihat grafiknya pada tabel berwarna biru. Selanjutnya kita akan menghitung panjang gelombang. Baik, panjang gelombang yang dihasilkan adalah 103,8 cm. Selanjutnya kita akan menghitung periode. Dan periode yang didapat adalah 3,26 meter per second. Selanjutnya kita akan menghitung dengan frekuensi yang tetap tetapi dengan amplitudo minimal dengan posisi orang masih di sebelah kanan. Baik, dapat dilihat pada frekuensi 500 dengan amplitudo minimal tidak terjadi getaran ataupun gelombang yang dapat dihasilkan oleh sumber suara. Baik, selanjutnya pada frekuensi 250 dan amplitudo maksimal, posisi orang berada di tengah. Bisa dilihat bahwa pada frekuensi 250 Hz dengan amplitudo maksimal, getaran yang dihasilkan itu tidak terlalu cepat, yaitu relatif lambat, dan juga gelombang yang dihasilkan itu tidak terlalu banyak. Bisa dilihat grafiknya pada tabel berwarna biru ini. Kemudian saya akan menghitung panjang gelombangnya. Panjang gelombang yang dihasilkan pada frekuensi 250 Hz dengan amplitudo maksimal yaitu 120,9 cm. Untuk periodenya, pada frekuensi 250 Hz dengan amplitudo maksimal yaitu sebesar 3,66 meter per second. Kemudian yang kedua pada frekuensi 250 Hz dengan amplitudo sedang. Bisa dilihat bahwa pada
saat frekuensi 250 Hz dengan amplitudo sedang, getaran dan gelombang yang dihasilkan itu sedikit tidak terlihat dibandingkan amplitudo yang maksimal. Bisa dilihat grafiknya pada tabel yang berwarna biru ini. Kemudian saya akan menghitung panjang gelombangnya. Nah, panjang gelombang yang dihasilkan pada frekuensi 250 Hz dan amplitudo sedang yaitu sebesar 120,9. Kemudian untuk periodenya, yaitu 3,72 meter per second. Yang terakhir pada frekuensi 250 Hz dan amplitudo minimal, bisa dilihat bahwa pada saat frekuensi 250 Hz dengan amplitudo minimal, tidak terjadi getaran atau gelombang yang dihasilkan. Baik, selanjutnya kita akan menentukan tambahan panjang pegas pada hukum Hooke. Pada konstanta pegas 100 Newton per meter, dengan gaya yang digunakan adalah min 83 Newton, maka pertambahan panjang pada pegas yang dihasilkan adalah 0,830 meter. Selanjutnya, dengan konstanta pegas 120 Newton per meter, dengan gaya yang digunakan adalah min 50 Newton, maka pertambahan panjang pada pegas yang dihasilkan adalah 0,417 meter. Selanjutnya, dengan konstanta pegas 130 Newton per meter, dengan gaya yang digunakan adalah min 30 Newton, maka pertambahan panjang pada pegas yang dihasilkan adalah 0,231 meter. Selanjutnya, dengan konstanta pegas 150 Newton per meter, dengan gaya yang digunakan min 25 Newton, maka pertambahan panjang pada pegas yang dihasilkan adalah 0,167 meter. Selanjutnya, konstanta pegas Newton per meter 170 dan gaya yang dikenakan min 20 Newton, maka pertambahan panjang pada pegas adalah 0,118 meter. Selanjutnya, konstanta pegas 200 Newton per meter dan gaya yang dikenakan 8 positif 8, maka pertambahan panjang pada pegas adalah 0,040 meter. Selanjutnya, konstanta pegas 210 Newton per meter dan gaya yang dikenakan 22, maka pertambahan panjang pada pegas adalah 0,105 meter. Selanjutnya, apabila konstanta pegas 230 Newton per meter, kemudian gaya yang digunakan itu positif 30, maka pertambahan panjang pada pegasnya itu sebesar 0,130 meter. Kemudian, kalau konstanta pegasnya itu 240 Newton per meter, dan gaya yang digunakan itu positif 50, maka pertambahan panjang pada pegasnya itu sebesar 0,208 meter. Yang terakhir, apabila konstanta pegasnya itu 250 Newton per meter, dan gaya yang digunakan itu sebesar 58 Newton,
maka pertambahan panjang pada pegasnya itu sebesar 0,232 meter. Sekian penjelasan materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.